Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratapoyantu Wiswatah. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madhigita Nanda Pramudia Chandrawardhani, NIM 2012021158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas LKN 6 dengan materi Gayatri Sadhana. Langsung saja pada pertanyaannya yang pertama. Gayatri dalam kehidupan sehari-hari dan dampak sampingan bagi kita untuk meningkatkan tingkat spiritual masing-masing. Sebelumnya, perlu diketahui yang lebih penting daripada itu adalah pemahaman tentang keberadaan diri kita sendiri, yaitu bahwa kita lahir ke dunia bukanlah seorang diri. Lalu, apa fungsi dan makna Gayatri Mantra bagi kehidupan kita? Makna Gayatri Mantra bagi kehidupan. Mantra Gayatri merupakan mantra inti dari segala mantra, begitu disebutkan dalam kitab suci. Dari sekian mantra yang ada, semuanya bersumber pada mantra Gayatri. Jika kita mengalami kebimbangan, ketakutan, kebingungan, ingatlah selalu dengan mengucapkan mantra Gayatri berulang-ulang dengan tulus sampai pikiran kita merasa lebih baik kembali. Dengan mantra Gayatri, kita bisa terbebas dari segala ketakutan, asalkan kita mempercayainya dan diucapkan dengan setulus hati. Disebutkan dalam kitab Atharvaveda 19, yaitu pada Adhyaya 71 Sloka 1, bahwa makna Gayatri Mantra adalah anugerah pencerahan pada hati nurani. Nurani dalam kegelapan akan dituntun ke jalan terang, hati yang terang akan dituntun pada perbuatan satwika. Jadi, sebagai umat Hindu yang baik, mari kita mengucapkan Gayatri Mantra demi kebahagiaan kita dan kebahagiaan alam semesta. Soal berikutnya, apakah Gayatri Mantra diucapkan untuk Tuhan atau para dewa? Jawabannya adalah ya. Persembahan mantra Gayatri. Mantra Gayatri ditunjukkan kepada Tuhan yang imanen dan transenden, atau Tuhan yang berada dalam kesadaran segala makhluk hidup dan segala sesuatu. Mantra Gayatri dapat dianggap memiliki 3 bagian, yaitu pujian, meditasi, dan doa. Ketiga bagian itu dapat dilukiskan seperti di bawah ini. Yang pertama, pujian pada Savita atau mula-mula Tuhan dipuja. Kemudian meditasi pada Savita, setelah itu Tuhan direnungkan dengan hikmat. Kemudian doa kepada Savita, diajukanlah permohonan kepada Tuhan untuk membangkitkan dan menguatkan akal budi atau kemampuan pertimbangan yang bijak dalam diri kita. Soal berikutnya, jelaskan makna dari Om Bhurbuah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Makna dari mantra Gayatri. Yang pertama adalah Om. Om berarti para Brahman atau Tuhan yang Maha Besar. Kemudian Bur, yang artinya adalah burloka atau alam fisik. Ini juga menunjuk pada tubuh yang terbuat dari 5 unsur atau panca mahabhuta. Kelima unsur ini membentuk prakrti alam pada diri. Kemudian buah loka atau alam pertengahan. Buah juga merupakan prana sakti. Meskipun demikian, prana sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya prajnana. Karena itulah, maka Weda menyatakan prajnanam Brahma. Maksudnya adalah Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Kemudian Swaha. Swaha berarti swarga loka atau surga tempat para dewa. Kemudian Tat. Tat berarti para Mahatma atau Tuhan atau Brahman. Kemudian Savitur yang berarti adalah itu atau ia yang merupakan asal segala ciptaan ini. Kemudian Varinium yang berarti patut disembah. Kemudian Bhargo yang berarti sinar, cahaya atau kecermelangan spiritual, terang yang menganugerahkan kebijaksanaan. Kemudian Devasya yang berarti kenyataan Tuhan. Dhimahi berarti kita bermeditasi. Dhiyo berarti budi atau intelek. Yo berarti yang. Nah artinya kita, dan Prachodayat artinya menerangi.
Jadi jika disatukan dapat mengandung arti kita bermeditasi pada cahaya spiritual, kenyataan Tuhan yang maha tinggi dan patut disembah, sumber segala ciptaan ini, alam eksistentifisi astral surga. Semoga Tuhan yang maha tinggi itu menerangi yang kita budi, atau agar kita dapat menyadari keberadaan tertinggi. Bangkitlah kemampuan viviaku, oh Tuhan, dan bimbinglah aku. Soal berikutnya. Apakah Gayatri Mantra dapat diucapkan di segala tempat dan segala waktu? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah ya. Pengucapan mantra Gayatri dapat diucapkan di mana saja dan di waktu kapan saja. Contoh sederhana penerapan Gayatri Mantra dalam kehidupan sehari-hari adalah saat sebelum melakukan pekerjaan, saat mengendarai kendaraan atau dalam perjalanan ke suatu tempat, saat sesudah ataupun sebelum tidur, saat memasak atau melakukan kegiatan lain, dan saat sembahyang di pura atau tempat suci lainnya. Soal berikutnya. Tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuka 7 cakra utama yang ada dalam diri manusia dengan menggunakan Gayatri Mantra. Inilah dia, langkah-langkah untuk membuka 7 cakra utama dalam diri kita dengan menggunakan mantra Gayatri. Dengan melakukan pranayama adi pada waktu pagi atau malam hari dengan cara duduk bersila, berpakaian agak longgar, alas duduk yang ampuh, dan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tarik nafas yang dalam dengan cepat, langsung ditaruh di perut bagian bawah atau pusar. Tahan sebentar sambil baca mantra dalam hati dengan mengucapkan mantra Om Ang Atmaya Brahma Murtyayai Nama. Kemudian langkah yang kedua, nafas dinaikkan ke dada, ditahan sebentar sambil baca mantra dalam hati Om Ong Taramatya Wisnu Murtyai Namah. Kemudian langkah yang ketiga, nafas dinaikkan ke kepala dengan ditahan semampunya dan jangan memaksakan sambil ucapkan mantra dalam hati Om Mang Parama Atma Iswara Murtyai Namah. Kemudian langkah keempat, nafas dibuang perlahan dengan mengucapkan mantra dalam hati Om Ong Rahpat Asraya Namah Sarwa Nasaya Swaha. Kemudian langkah kelima, lakukan dengan sabar dan ulangi beberapa kali semampunya. Kalau lelah, bisa istirahat sebentar. Langkah berikutnya, setelah melakukan pranayama adi, lakukan dagdi karana, yaitu posisi tetap duduk bersila, lalu ucapkan mantra Om Sariram Kundam Ityuktan, yang artinya ya Tuhan, semoga Engkau jadikan tubuh ini bagaikan tungku api. Kemudian, Triyantah Karanam Iddanam, yang artinya yang sanggup membakar ketiga dunia dalam tubuh ini. Sapta Ongkara Mayo Banir, yang artinya menjadikan 7 ongkara atau cakra yang ada dalam tubuh hamba menjadi terbuka. Bojananta Udindita, yang artinya sehingga dapat menyimpan kekuatan prana. Om Ang Asra Kala Agni Rudra Yanama Swaha. Ya Tuhan, atas restumu semoga api rudra yang rahasia hadir dalam tubuh hamba. Bayangkan diri kita seakan-akan berada di tengah-tengah gunungan api. Setelah beberapa saat, ucapkan amerta mantra Om Hram Hrim Sah Pramasiwa Raditya Yanama Swaha. Om Ong Rahpat Asra Yanama. Bayangkan ada tirta amarta yang mengguyur kepala kita terus mengalir ke seluruh tubuh melalui tulang belakang. Dan langkah terakhir, teruskan japa Gayatri Mantram sebanyak 108 kali. Lebih banyak akan lebih bagus hasilnya. Baik, itulah dia tadi pemaparan mengenai tugas LKM 6 dengan materi Gayatri Sadhana. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.